بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، ففي درس الماضي ذكرنا بعض الشبه تتعلق بالبدع والاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan beberapa syubhat yang berkaitan dengan bid'ah dan argumen orang-orang yang merayakan kebid'ahan, khususnya maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Apa di antara syubhatnya? Abah Rizki. Syubhat yang ke-7, Syubhah as-sabi'ah, syubhat yang ke-7. Syubhat yang ke-7. Abah Rehan. Naam, ahsant. Bahwa sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengadakan azan Jumat 2 kali. Ini di pertemuan kemarin kita bahas. Maka kita katakan bahwa tidak ada secuil pun sisi pendalilan akan bolehnya bid'ah hasanah. Naam. Yang pertama, bagaimana kita katakan? Apa jawabannya? Bisur'ah. Ahsan, na'am. Tidaklah apa yang dilakukan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menambah azan yang kedua sebelum waktu masuk salat Jumat kecuali dalam rangka maslahat mursalah. Dan ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, siapa kemarin yang hadir? Siapa yang 4 itu kemarin? Abu Ikrimah ya? Enggak. Kevin. Di antaranya, yang pertama bahwa apa yang dilakukan Utsman menambah azan. Kan itu dulu kan nggak ada di zaman Nabi, azan itu cuma sekali. Namun ketika kepemimpinan Utsman, dia menambah azan. Ini kata mereka bid'ah hasanah. Berarti kita pun boleh melakukan bid'ah hasanah, di antaranya acara maulid atau bid'ah yang lain. Nah, kita katakan bahwa apa yang dilakukan Utsman menambah azan yang kedua sebelum waktu masuk salat Jumat, ini di antara maslahat mursalah. Kemudian juga di antara jawabannya, apa Kevin? Abu Rashid. Di antaranya apa? Bahwa apa yang dilakukan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memiliki contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azan 2 kali sebelum waktu masuk fajar di bulan Ramadan khususnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa la yamna'anna ahadan minkum adzan Bilal, dan janganlah salah seorang di antara kalian menahan dari makan dan minum setelah azan dikumandangkan oleh Bilal. Nah, itu sekitar 40 atau 50 ayat sebelum azan fajar, masuknya salat fajar. Makanya kata Nabi, apa ilahnya, apa tujuannya, apa hikmahnya, apa maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyarji'a qa'imukum wa yuqidh na'imakum, supaya orang-orang yang salat itu istirahat dan sahur, begitu juga orang yang lagi tidur dia bangun dan sahur. Begitu juga yang dilakukan oleh Utsman, dia melakukan azan kedua sebelum waktu masuk salat Jumat di sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum waktu masuk salat Jumat di pasar-pasar.
di pasar-pasar. Naam. Zada nida ats-tsalitsa ala az-zura. Naam. Maksudnya di pasar-pasar dalam rangka apa? Mengingatkan manusia supaya segera bergegas menuju masjid, supaya jangan sampai bablas mereka dalam jual beli. Karena di zaman Ali radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di Kufah, beliau kembali melakukan azan 1 kali. Nah, kemudian yang jawaban berikutnya kita katakan ini di antara sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Kita diperintahkan untuk mengikuti Khulafa ar-Rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa ar-Rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, kemudian bid'ah yang kalian lakukan apakah ada dicontohkan oleh salah seorang dari Khulafa ar-Rasyidin atau para sahabat? Jawabannya tentu tidak. Kemudian di antara syubhat juga yang ke-8 apa? Bahwa mereka mengatakan Bilal dan sahabat Khubayb sebelum dibunuh itu salat 2 rakaat. Maka jawabannya kita katakan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi memerintahkan atau Nabi menyunnahkan, mensyariatkan, tidaklah seseorang mentawadda'a biwudu'i hadza atau binahwa wudu, atau di sebagian riwayat fa ahsana wudu'ah. Nah, kemudian summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhaddits fihi ma nafsah, dan dia tidak berbicara, maksudnya tidak terjadi pembicaraan antara dia dengan dirinya. Artinya enggak mungkin dia mengkhayal di dalam salatnya, maksudnya dia khusyuk, kecuali dia mendapatkan surga, kecuali dia mendapatkan surga. Di sebagian riwayat illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kecuali dia dihapuskan dosa yang telah berlalu. Begitu juga syubhat yang ke-9 kita sebutkan kemarin dari sahabat siapa? Rufa'ah Az-Zarqi, ya kan? Ketika dia mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kemudian Nabi setelah salat bertanya kepada para sahabat, siapa yang membaca doa ini? Sesungguhnya aku melihat para malaikat bergegas berlomba-lomba mencatatkan kebaikan atas apa yang diucapkan. Nah, maka kita katakan ini bukan di antara bentuk kebid'ahan. Kenapa? Karena sahabat ini bisa jadi mendengar doa ini diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Kemudian pada kasus itu Nabi melihat keutamaan doa ini dibacakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, okelah kalau sahabat itu melakukan kebid'ahan atau bid'ah hasanah atau membuat sesuatu yang belum disyariatkan sebelumnya, akan tetapi Nabi mengikrarkannya. Nabi telah mengikrarkannya, maka menjadi syariat. Sementara kalian melakukan kebid'ahan, siapa yang mengikrarkannya sehingga bisa kalian katakan itu sebuah syariat dan tidak terlarang? Nah, sekarang masuk ke syubhat yang ke-10. Ini di antara syubhat yang masyhur. Istidlaluhum bi tahsin al-bid'ah bi jam'il Qur'an ba'da wafati ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka beristidlal, mereka berdalil untuk melakukan bid'ah dan maulid dengan mengatakan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada mushaf yang kita kenal sekarang, dan ini dilakukan oleh para sahabat setelah peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan adanya apa? Bid'ah hasanah, atau bolehnya melakukan bid'ah hasanah. Nah, ini yang selalu mereka dengungkan, masalah mengumpulkan mushaf atau Quran, kan gitu. Al-Quran itu mushaf, mushaf itu Al-Quran. Nah, yang pertama kita katakan bahwa asal dari pengumpulan mushaf itu sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Asal pengumpulan kitab atau mushaf, mushaf itu kan kitab yang tersusun 30 juz dari ayat Al-Quran. Itu sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam asalnya, akan tetapi belum sempurna menjadi satu kitab yang utuh, akan tetapi berserakan dan berpecah-pecah. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala
yatlu suhufan mutahharah. Di surah Al-Bayyinah ayat 2, mereka membaca suhufan, maksudnya apa? Mushaf mutahharah, yang disucikan. Begitu juga alif lam mim dzalikal kitab. Ada banyak di dalam Al-Quran menunjukkan Alkitab, mushaf, kan gitu. Itu ada asalnya sebenarnya. Kemudian diriwayatkan dari sahabat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian tulis dariku, maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dia hapus, hendaklah dia hapus. Ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu Nabi SAW khawatir ketika apabila dituliskan Al-Quran, maksudnya ditulis utuh, akan tercampur dengan hadis, akan tercampur antara hadis dan Al-Quran. Ini yang dikhawatirkan gitu. Nanti pikir sahabat itu Al-Quran, itu juga hadis, karena berbeda antara hadis dan Al-Quran. Begitu juga berbeda Al-Quran dengan hadis Al-Qudsi. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ketika kisah dikumpulkannya Al-Quran, di mana dia berkata, fatatabba'tu al-Qur'ana fa ajma'uhu min al-usub wal likhaf wa sudurir rijal. Fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'uhu min al-usub wal ain was sin wal ba wal likhaf wa sudur ar-rijal. Sungguh aku mengumpulkan apa? Al-Quran, dan mayoritas Al-Quran yang ditulis itu berada pada al-usub, al-ain was sin wal ba. Makna al-usub yakni jarid an-nakhl, jarid an-nakhl, pelepah kurma, karena belum ada kertas di zaman Nabi alaihi wasallam atau setelahnya. Di zaman dulu belum ada kertas, sehingga mereka menulis di pelepah kurma. Adapun al-likhaf, al-likhaf maknanya al-fikhar, yakni kain-kain yang sudah lapuk, mereka tulis dengan tinta. Wasudurir rijal, dan di dada-dada orang-orang yang menghafalnya, artinya di hafalan mereka. Berarti ini menunjukkan ini adalah wasilah dalam menjaga Al-Quran, kan gitu. Dituliskannya ayat Allah di pelepah kurma atau di kain-kain atau yang dihafal manusia, itu adalah wasilah menjaga akan eksisnya Al-Quran supaya bisa diwariskan ke orang-orang yang setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa asal dari penulisan Al-Quran itu sudah ada di dalam syariat kita, sudah ada di dalam syariat kita. Buktinya para sahabat, dan sebagaimana dikatakan Zaid ibn Thabit, aku mengumpulkan Al-Quran, mayoritasnya itu berada pada pelepah kurma, di kain-kain yang potongan kain-kain, dan di dada-dada para penghafalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikat dari mushaf itu adalah sebuah wasilah. Maksudnya dituliskannya mushaf di lembaran itu wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan utama. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, anna jam'a Abi Bakrin lil Qur'ani la yu'addu bid'atan albattah, la min qarib wala min ba'id, bal huwa sunnah, haitsu amara an-nabiy alaihi wasallam bittiba'i sunnatil khulafa ar-rasyidin wa luzumiha, wa shaddada fi dhalik kama fi qawlihi alaihi wasallam
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Yang kedua, kita katakan bahwa dikumpulkannya Al-Quran di zaman para sahabat ini sunnah khulafa'ir rasyidin, sudah ada di zaman Abu Bakar, Umar, dan peresmian akan datang nanti marhalah pengumpulan Al-Quran itu di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi ada marahilnya nanti, ada marhalanya, ada fasenya, kapan sempurnanya. Itu sudah ada wacananya di zaman Abu Bakar, sudah mulai dikumpulkan. Begitu juga di zaman Umar sebelumnya. Bahkan di zaman Nabi SAW sudah ada asalnya, kan gitu. Kemudian sempurnanya dikumpul 30 juz dan satu qiraat mereka berkumpul, qiraatul Hafs atau mushaf khat Utsmani. Maka ini di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Sunnah khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'dihi. Sementara bid'ah yang mereka lakukan bukan sunnah khulafa'ir rasyidin, bukan sunnah tabi'in, bukan sunnah siapapun, melainkan sunnah Syiah al-ibadiyah atau al-ubaidiyah. Sebagaimana kita sebutkan tentang acara maulid asal usulnya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga atau poin yang ketiga, bahwa pengumpulan Al-Quran ini para sahabat melakukannya bukan kreasi mereka, bukan kreasi, bukan ide semata. Akan tetapi ini diantara bentuk mengaplikasikan ucapan Allah Jalla wa Ala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini juga diantara bentuk mengaplikasikan ucapan Allah Jalla wa Ala di surah Al-Qiyamah ayat ke-17, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya bagi kamilah mengumpulkannya, wa qur'anah ay wa qira'atah. Al-Quran dalam bahasa Arab maknanya qira'ah. Begitu juga Allah Jalla wa Ala menyebutkan di surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, maksudnya Al-Quran dan sunnah sebagaimana kata para ulama, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Maka ini diantara bentuk aplikasi mengamalkan ucapan Allah, menjaga Al-Quran dengan menuliskannya supaya manusia bisa mudah membaca dan mempelajarinya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat atau jawaban yang keempat atau sisi yang keempat, bahwa mengumpulkan Al-Quran ini adalah ijma' para sahabat. Bukan hanya khulafa'ir rasyidin, tapi para sahabat di luar khulafa'ir rasyidin, mereka sepakat akan mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di pelepah kurma, kain-kain yang terpotong, dan dada-dada atau hafalan-hafalan orang yang menghafalnya. Dan ijma' para sahabat itu apa? Hujjatun qat'ah. Itu hujjah secara pasti, secara qat'i. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dalalatin. Sungguh umatku tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan. Maksudnya ijma' para sahabat. Begitu juga apa yang menjadi pendorong, kan gitu. Ada yang menjadi pendorong kenapa dikumpulkannya Al-Quran. Khaufan minad dhaya'. Dikhawatirkan apa? Al-Quran ini hilang. Kenapa? Karena khususnya di zaman atau pada kisah Al-Yamamah, betapa banyak orang-orang penghafal Al-Quran itu dibunuh atau terbunuh. Nah, khawatirnya kalau yang menghafal Al-Quran ini apa? Meninggal semua, kan itu. Maka akan hilanglah Al-Quran. Dikhawatirkan. Walaupun Allah punya caranya tersendiri, kan gitu, bagaimana menjaganya. Maka apa yang wajib bagi kita? Bagi kita adalah memudahkan orang-orang untuk membaca dan menghafalkannya dengan menuliskannya di mushaf yang satu, mengumpulkannya.
Ini kisah yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Nah, begitu juga jawaban yang seterusnya atau yang berikutnya, bahwa mengumpulkan Quran di antara tujuan dari syariat, di antara wasilah dan tujuan dari syariat, kan gitu. Kenapa? Karena kaidah menyebutkan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna atau sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain itu, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi wajib. Karena menegakkan syariat, membaca Al-Quran dan mempelajarinya adalah kewajiban. Nah, gimana mungkin bisa mudah bagi seseorang untuk mempelajari dan menghafal dan membacanya kecuali dengan sarana ini? Nah, begitu juga kaidah dar'u al-mafasid wa saddu al-dhara'i, menolak keburukan dan menutup celah keburukan. Kenapa? Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak dikumpulkan liwujudi mani', ada penghalangnya gitu. Apa penghalangnya? Karena wahyu belum sempurna. Karena apa? Wahyu Al-Quran itu turun belum sempurna. Dikhawatirkan ada penghalangnya. Apa itu? Dikhawatirkan apabila dikumpulkan pada satu kitab atau yang kita kenal sekarang dengan mushaf, bisa jadi ada ayat yang mansukh, ayat yang dihapuskan, mansukhah secara hukum atau secara lafaz, kan gitu. Dikhawatirkan. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wassalam begitu juga di masa hidupnya telah memerintahkannya, tapi belum ada apa? Belum ada pelaksanaan untuk pengumpulan Al-Quran itu pada satu kitab, sehingga belum terjadilah perkara itu. Dikhawatirkan nanti ada ayat yang mansukhah sehingga orang-orang bisa jadi salah memahami dan membacanya. Nah, inilah penghalangnya. Inilah penghalangnya. Begitu juga bahwa sebenarnya di dalam hadis ada banyak bahwa Al-Quran itu sudah dituliskan pada sebagiannya, kan gitu, pada sebagian kitab. Makanya disebutkan di riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, naha an yusafir bil Quran ila ardi al-adu. Sesungguhnya Nabi melarang seseorang untuk safar dan membawa Al-Quran dan pergi ke tempat musuh. Apa illahnya? Illahnya dikhawatirkan Al-Quran itu atau mushaf itu dihinakan, dicampakkan atau diapakan. Itu diantara illahnya. Ini menunjukkan Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi pengumpulannya tidak dilakukan secara utuh karena adanya penghalang, yaitu dikhawatirkannya adanya nasikh dan mansukh, belum sempurnanya wahyu. Nah, itulah taib. Sebelumnya marahil atau fase pengumpulan Al-Quran itu ada tiga marahil, ada tiga fase. Yang pertama di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang kita sebutkan dari Zaid bin Thabit, kan gitu, bahwa para sahabat menulisnya di pelepah kurma dan di kain-kain yang terpotong
serta yang dihafal orang-orang yang menghafalnya. Kemudian di zaman Abu Bakar, ini fase kedua, yang dimana di zaman Abu Bakar mulailah dipindahkan ayat-ayat yang ada di pelepah kurma dan potongan-potongan kain serta di hafalan orang-orang yang menghafalnya pada mushaf yang satu. Tapi masih mentahannya gitu. Kemudian di zaman Utsman ibni Affan barulah dirapikan lagi, seperti diurutkannya surah-surah, surah. Misalnya yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran dan seterusnya kan gitu. Kemudian juga Utsman Kemudian juga di zaman Utsman ini dikumpulkannya qiraah yang satu. Qiraat yang satu. Karena sebagian sahabat membaca qiraat yang berbeda, sahabat yang lain itu enggak tahu. Subhanallah, ini menunjukkan mereka saling mengingkari kan gitu. Bahkan di zaman Nabi SAW sudah terjadi. Mereka anggap ini kau kok baca Quran yang lain nih gitu. Saling mengingkari. Kemudian disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Hakadha unzil wa hakadha unzil. Begini pun diturunkan, ini juga begini pun diturunkan. Nah, maka di zaman Utsman dikumpulkanlah qiraat itu, mereka berkumpul, maksudnya sepakat pada qiraat yang satu. Udah pelajari satu qiraat ini aja gitu. Bukan berarti qiraat yang lain tidak dipelajari, cuma ini dulu yang diutamakan supaya kaum muslimin itu berkumpul pada qiraat yang satu, dan itu lebih menyatukan hati kan gitu. Bukan berarti yang lain enggak dibaca. Nah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, kullu al-bid'ah dhalalun, semua bid'ah adalah kesesatan. Ba'dul fuqaha qala bid'atun hasanah, sebagian fuqaha mengatakan adanya bid'ah hasanah. Mithlu jam'i al-mushaf, seperti mengumpulkan mushaf. Mithlu salat tarawih, begitu juga salat tarawih. Was-shawab anna al-bid'ah kullaha dhalalatun, maka yang benar semua kebid'ahan adalah kesesatan. Ma fihi ma husn atau hasan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wa kullu bid'atin dhalalah, karena Nabi mengatakan seluruh bid'ah kesesatan. Wa lam yufarriq alaihi salatu wassalam, na'am, dan Nabi tidak membeda-bedakannya. Amma jam'ul mushaf falaysa bid'ah. Kalaupun kita katakan bid'ah, bid'ah lughawiyah, udah kita bahas kemarin tentang pembagian bid'ah. Bid'ah itu cuma dua yang benar di sisi Ahlus Sunnah, imma bid'ah lughawiyah atau bid'ah syar'iyyah. Adapun bid'ah lughawiyah itu berputar pada tiga perkara. Apa? Yang pertama, siasat syar'iyyah, maslahat mursalah, al-istihsan as-sahih. Udah yang tiga ini. Nah, di sisi Ahlus Sunnah, makanya kata para ulama, seluruh ulama salaf yang mengatakan adanya bid'ah, fahada bid'ah, sebagaimana ucapan Umar ibn Khattab, ni'mat al-bid'ah hadza, kan gitu, sebaik-baik bid'ah itu ini, maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, walaysat bid'ah syar'iyyah. Dan ucapan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, itu dibawa kepada bid'ah syar'iyyah, bukan bid'ah lughawiyah. Karena bid'ah lughawiyah hukumnya asalnya bukan bid'ah
pada hakikatnya, kan gitu. Bukan bid'ah pada hakikatnya. Nah, cuma kadang-kadang para salaf menggunakan karena mereka faham yafham muqtadi atau muqtada al-lughah, faham konsekuensi bahasa. Nah, dan ini beliau sebutkan di kitab Fatawa Nur ala Darb. Maka inilah berkaitan tentang jam'u al-mushaf, mengumpulkan mushaf. Kemudian syubhat yang berikutnya, syubhat yang ke-11. Tadi 9 kan? Hah? 10. Nah, 10 yang 11. Yaqulun, mereka berkata, para peraya maulid atau kebid'ahan, idza kana al-ihtifalu bil maulid bid'atun sayyi'ah kama taz'umun li'annahu lam yakun ala ahdi an-nabi alaihi salatu wassalam fakadzalika aidan tanqid al-mushaf lam yakun ala ahdi an-nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, apabila merayakan maulid adalah bid'ah sayyi'ah sebagaimana kalian katakan wahai orang-orang yang mengingkari maulid, maksudnya ini mereka berkata gitu, maka begitu juga membuat titik-titik dan harakat pada mushaf. Ini mirip kayak yang sebelumnya, kan gitu. Kalau sebelumnya mengumpulkan mushaf, ini apa? Lebih spesifik, membuat titik dan harakatnya gitu. Maka ini juga enggak pernah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka juga bid'ah. Nah, makanya subhanallah mereka enggak bisa membedakan antara maslahat mursalat, siasat syar'iyyah, antara apa? Antara ibadah, kan gitu. Apakah kita beribadah dengan membuat titik-titik mushaf, atau dengan tujuan, apa tujuan dari membuat titik-titik mushaf? Memudahkan manusia mempelajari, membaca dan menghafalnya, khususnya ketika berkumpulnya antara orang Ajam dan orang Arab. Karena orang Arab di zaman dahulu yang membaca itu tidak pakai titik, tidak pakai titik dulu. Bahkan kitab hadis, kan gitu, tidak pakai titik. Makanya sebagian ulama itu kadang terkecoh dengan tulisan yang sama, seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Hayyan. Tulisannya sama, Hayyan dan Hibban. Ketika tidak dititik, siapa yang tahu itu Hibban atau Hayyan? Habbatus sauda, hayyatus sauda. Habbatus sauda, jintan hitam, hayyatus sauda, ular hitam. Nah, ada kisah dulu ketika seseorang belajar tanpa guru. Disebutkan para ulama, kan gitu, bahaya belajar tanpa guru. Dia membaca bahwa habbatus sauda, maksudnya di tulisan itu, di kitab itu, jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Kemudian rupanya ada mungkin serangga yang menempel di situ dan mati, sehingga jadi titik lah, habbatus sauda, kan gitu. Terhapuslah titik itu gitu, habbatu sauda, atau ditambah, kan gitu. Habba kan banyak, kan titiknya berapa? 1 kan. Kalau ditambah 1 titik di ba, jadi apa? Hayya, jadi ya, kan gitu. Hayyatus sauda. Nah, akhirnya apa? Dia baca hayyatus sauda, da likulli dawa, atau dawa likulli da, obat dari segala penyakit. Oh, berarti ular hitam obat dari segala penyakit. Kita coba, totonya orang yang jadi pasiennya meninggal gara-gara apa? Nah, gara-gara hayyatus sauda. Ini disebutkan masyayikh kita. Baik, bagaimana kita katakan? Yang pertama, kata penulis di sini, annal ihtifal bil maulidin nabi bid'atun muhdatsatun ala ghairi hadin nabi alaihi wasallam. Wa fihi min al mukhalafat wal mubiqat ma la yu'ad wa la yuhsa
كل بلد بحسب حال أهله مع المولد من حيث البدع ومن حيث المنكرات والمخالفات كما هو معلوم. وأما تنقيط المصحف فوسيلة لتعليم القراءة الصحيحة ولم تفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام لعدم الحاجة إليها، وليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تركها قاصدا لذلك تعبدا لله تعالى بتركها كما فعل عليه الصلاة والسلام في تركه الاحتفال بيوم مولده. Kata beliau di sini perlu diperhatikan antara dua perkara ini, antara maulid dan membuat titik pada mushaf. Ini dua perkara yang berbeda kan gitu. Yang pertama, bahwa perayaan maulid ini mereka anggap ibadah. Ini mereka anggap ibadah dan mengkhususkan apa? Mengkhususkan hari. Mengkhususkan hari dan mereka anggap ibadah. Sementara membuat titik pada mushaf hanyalah wasilah. Hanyalah wasilah dalam rangka memudahkan orang-orang ajam untuk mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Ini dua perkara yang berbeda. Makanya kita katakan kalau antum bisa membaca Al-Quran tanpa harakat dan tanpa titik, nuktah, nggak apa-apa, kita hapus, bacalah. Kan itu, kita balik. Tapi susah bagi kita, kenapa? Karena kita bukan orang Arab fasih. Nah, walaupun sebenarnya bisa, subhanallah, ada ikhwah orang Yaman mengirimkan broadcast kalam bahasa Arab yang nggak pakai titik sama sekali. Tapi kita faham gitu. Tapi kita faham karena kita faham apa? Dari konteksnya. Nah, begitulah orang Arab di zaman dahulu. Nah, makanya ada istilah kalau zaman dulu membuat titik itu mereka nggak buat titik, tapi misalnya bi al-ha'i al-muhmalah wal ha' mu'jamah. Mu'jamah itu artinya pakai titik, muhmalah artinya tidak pakai titik. Itu untuk menjelaskan antara pakai titik atau tidak pakai titik. Nah, ini yang pertama, bahwa dua perkara ini dua perkara yang berbeda. Yang satu ibadah, maksudnya maulid, yang satu wasilah, kan gitu. Nah, untuk memudahkan seseorang belajar. Kemudian yang kedua, anna al-Qur'ana kana mahfuzan fi sudur fi zaman an-nubuwah, bahwa Al-Quran itu sudah dihafal di dada-dada manusia di zaman Nabi alaihissalam. Wa kana yaqra'uhu al-Arab fusaha bisaliqatihim, dan orang-orang Arab itu membacanya dengan fasih, dengan kemahiran mereka. La yahtajuna ila tanqid, mereka enggak butuh apa? Tidak butuh nuqtah, tidak butuh titik-titik dan harakat. Nah, walam yakun thammata da'in litanqitihi, karena enggak ada pendorong di zaman Nabi untuk membuat apa? Harakat dan titik. Karena pada zaman Nabi juga mushaf secara utuh belum dikumpulkan. Mushaf secara utuh belum dikumpulkan. Begitu juga tidak dibuat titik dan harakat. Kenapa? Karena mereka belum butuh. Sama kayak ilmu nahwu sharaf ada di zaman Nabi? Enggak ada. Kenapa? Orang-orang fasih bahasa Arab, orang minum udah pinter disuruh belajar minum, ketawa lah mereka, kan gitu lah kira-kira. Nah, bahasa Arab itu kayak minum air, maksudnya sangat mudahnya bagi para sahabat dan orang-orang di antara mereka. Makanya ketika ilmu bahasa Arab itu dituliskan, ilmu nahwu, ketika orang-orang ajam berkumpul atau masuk ke dalam Islam, orang-orang Persia contohnya, kan orang ajam, mereka pakai bahasa Persia, bukan bahasa Arab, walaupun hurufnya kayak huruf bahasa Arab. Nah, tapi bukan bahasa Arab. Itu berkumpul karena dekat di situ sama Arab, semenanjung Arab, begitu juga dari Rusia dan negara-negara yang lain. Maka semakin berubahlah bahasa Arab. Nah, maka dibutuhkan untuk membuat titik dan harakat azan. Nah,
Taib. Syubhat yang ke-11 tadi, yang pertama kita katakan bahwa apa? Antara membuat titik dan harakat pada mushaf serta perayaan maulid atau bid'ah yang lain dikiaskan, itu tentunya dua perkara yang berbeda. Yang satu mereka anggap ibadah, yang satu lagi ini bukan ibadah, ini hanya wasilah untuk memudahkan manusia. Berarti sama hukumnya seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tajwid, yang dimana dahulu tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi manusia mempelajarinya untuk memudahkan tujuannya, makanya kita tidak beribadah kepada Allah hanya sebatas membuat titik pada mushaf, tapi dalam rangka memudahkan. Nah, sementara kalian mungkin bisa saja mereka mengatakan kan gitu, mereka juga mengatakan bahwa kami membuat acara maulid bukan tujuannya ibadah, akan tapi mengingat Nabi. Tapi kita katakan, kita kejar lagi, kenapa kalian khususkan? Kenapa kalian khususkan pada waktu lahirnya Nabi? Maka pengkhususan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat adalah kebid'ahan. Kalaupun itu hanya sebatas membaca sejarah Nabi, ya, belum kita membahas acara-acara yang memang menyelisihi, seperti membaca qasidah burdah kan gitu, dan ibadah-ibadah atau perkara-perkara yang lain yang menyelisihi syariat, yang mereka meyakini rohnya Nabi itu datang, hadratun al-Muhammadiyah, dikatakan mereka berdiri membaca kasidah-kasidah yang mengandung kesyirikan. Nah, kemudian syubhat yang berikutnya, yang ke-12, ini berkaitan dengan usul fikih dan bahasa Arab. Mereka berkata, yaqulun laisa kul, tidak setiap lafaz kullun kan gitu, ala umumiha. Mereka berkata tidak seluruh yang ditunjukkan oleh lafaz kullun, artinya seluruh dalam bahasa Arab, itu menunjukkan keumumannya, mencakup segala sesuatu. Maksudnya hadis Nabi alaihi wasallam, kan apa kata Nabi alaihi wasallam hadisnya, Abu Raihan? Hadis, datangkan satu hadis yang ada lafaz kullun di situ yang melarang dari kebid'ahan. Aba Ayyub. Ahsan, tenam. Kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalatun. Seluruh kebid'ahan dhalalatun. Apa i'rab dhalalatun? Abu Darda. Kullu bid'atin dhalalatun. Ma i'rab dhalalah? Naam, Bang Syamil? Ahsan, naam. Kullu bid'ah mudhaf ilaih mubtada wa khabaruhu dhalalah. Naam. Makanya khabar hakikatnya hukum kan gitu kan? Al-khabar huwa hukum. Naam. Khabar hakikatnya dalam bahasa Arab itu hukum. Maksudnya hukum bid'ah adalah kesesatan. Kata mereka tidak semua bid'ah mengandung kesesatan. Mereka ingin membatalkan kalimat kul dalam bahasa Arab itu, mereka keluarkan dari keumuman. Artinya tidak semua kullun yang ada di dalam bahasa Arab itu mengandung seluruh. Apa contohnya? Kata mereka, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran di surah Al-Ahqaf. Allah sedang menceritakan tentang kaum Ad yang Allah binasakan dengan angin, kan gitu. Yang dimana Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, maksudnya dengan angin itu. Maksudnya dengan angin menghancurkan segala sesuatu sehingga tidak terlihat lagi kecuali illa masakinuhum, maksudnya illa diaruhum, kecuali tempat tinggal mereka. Maksudnya hancur mereka seluruhnya, ada sebagian tempat tinggal mereka yang tidak dihancurkan. Begitu juga dengan gunung, lelautan dan segala sesuatu. Kan lafaznya di situ tudammiru kulla syai'in. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Apakah matahari hancur? Jawabannya enggak.
Apakah gunung-gunung hancur? Jawabannya enggak. Apakah Indonesia hancur ketika kaum Ad dihancurkan? Berarti kalimat kullu tidak meliput segala sesuatu. Taib. Ini masalah usuliyah disebutkan oleh Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Inilah yang dikatakan al-'am urida bihil khusus atau al-'am al-makhsus. Dia sifatnya umum, tapi ada yang mengkhususkannya. Makanya dalam usul fikih ada yang mengkhususkan segala sesuatu pada lafaz umum. Inilah pentingnya belajar usul fikih yang dikenal dengan dilalatul alfaz. Kata para ulama, seorang faqih di zaman sekarang ketika ingin belajar fikih tidak akan bisa menjadi seorang yang berilmu dan faqih kalau nggak belajar usul fikih. Karena dia nggak akan bisa membedakan antara umum dan khusus, mutlak, muqayyad, mubham, mubayyan. Kan gitu, nggak bisa dibedakan. Kenapa? Karena dia nggak faham dalalatul alfaz. Nah, makanya inilah yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-'am urida bihil khusus atau al-'am al-makhsus. Makanya mengkhususkannya bisa dengan akal, bisa dengan syariat, atau bisa dengan lafaz itu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya sehingga tidak terlihat lagi illa masakinuhum. Ada yang mengkhususkan illa di situ min adawati al-istithna, kan itu di antara alat yang mengkhususkan. Nah, taib. Wa minal ma'lum, kata mereka, anna ar-rihlam tudammir kulla syai'. Mereka ingin membatalkan hadis Nabi alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah bukan secara umum, berarti ada bid'ah hasanah. Mereka ingin membatalkan ini. Sebagaimana ayat tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha, bukan semuanya hancur. Kan itu masih ada yang belum hancur. Berarti lafaz kullu di situ mencakup seluruhnya, tidak seluruhnya berarti. Nah, ini akan datang pembahasannya. Baik, berkata Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kata beliau tentang ayat ini, wa inna ma 'uniya biqaulihi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha bima ursilat bihalakihi li'annaha lam tudammir hudan wa man kana amana bih. Subhanallah. Begitu juga makna kulla syai'in di sini, segala sesuatu yang Allah maksud di ayat itu. Maksudnya kaum Ad dan Hud, kan gitu. Bukan semua orang yang hancur, tapi Allah inginkan di situ. Inilah pentingnya sebagaimana memahami bahasa Arab. Nah, sebagaimana Nabi Hud enggak hancur karena Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad, kan gitu. Nah, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, akan tetapi Nabi Hud tidak hancur dan binasa, walaupun angin itu diutus kepada dia dan para kaumnya. Nah, akan tetapi kita katakan kalimat kullun di situ ma yumkin ad-dukhulu fihi, segala sesuatu yang mungkin masuk di situ. Contohnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa memiliki pasti akan merasakan kematian. Apakah Allah memiliki jiwa? Maksudnya nafs di situ. Allah memiliki nafs. Nah, nafs maksudnya di situ adalah zat muttasifah bisifah. Allah memiliki diri, kan gitu. Jiwa itu maknanya diri. Apakah diri Allah masuk ke situ? Maksudnya kullu nafsin dha'iqatul maut, maksudnya diri Allah juga merasakan kematian? Kan enggak mungkin kan? Berarti setiap keumuman ada pengecualian, tapi pengecualian itu ditentukan oleh imma dia akal atau syariat atau yang lain, kan gitu, yang diketahui secara ilmu. Begitu juga Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah Allah dikatakan sesuatu? Naam, Allah dikatakan sesuatu min babi khabar, dalam rangka mengkabarkan, akan tetapi Allah tidak masuk ke dalam ayat ini. Enggak mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri. Nah, maka yang dimaksud dengan hadis kullu bid'atin dhalalah adalah maksud dari syariat, bukan bahasa, bukan dari bahasa. Baik, kita baca kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wala yahillu, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yahillu li ahadin an yuqabil hadhihi al-kalimah al-jami'ah min ar-rasul
alaihi salatu wassalam al-kulliyah fi qawlihi wa kullu bid'atin dalalah bisalbi umumiha. Tidak halal bagi setiap orang untuk menyebutkan kalimat yang umum ini dari Rasul, maksudnya kullu bid'atin dalalah, mengeluarkannya dari keumuman dan mengatakan ada bid'ah hasanah. Wa huwa an yuqal laysat kullu bid'atin dalalah, yang dimana seseorang bisa jadi mengatakan tidak semua bid'ah itu kesesatan. Fa inna hadza ila musyaqatir rasul aqrab minhu ila at-ta'wil. Sesungguhnya ini menentang Rasul itu lebih dekat, kan itu. Balil ladzi yuqal fima yathbutu bihi husnul a'mal allati yuqalu hiya bid'ah anna hadzal amal al-mu'ayyan mathalan laysa bid'ah. Nah, itulah yang kita katakan bid'ah lughawiyah, hakikatnya bukan bid'ah walaupun secara bahasa, dan ini bukan masuk ke dalam koridor kullu bid'atin dhalalah. Selama bid'ah lughawiyah itu apa? Tidak menyelisihi syariat, kan gitu. Karena Anda bilang bid'ah lughawiyah apabila tidak menyelisihi syariat itu berjalan pada tiga perkara, imma siyasat syar'iyyah atau maslahat mursalah atau al-istihsan as-sahih. Tidak lepas dari tiga perkara ini. Silahkan datangkan apapun kasusnya. Seluruh salaf mengatakan bid'ah hasanah itu berputar pada tiga perkara, imma siyasat syar'iyyah atau maslahat mursalah atau al-istihsan as-sahih. Nah, makanya sudah kita sebutkan, laisa kullu bid'atin lughawiyyah bid'atun syar'iyyah atau bid'atan syar'iyyah wa kullu bid'atin syar'iyyah bid'atan lughawiyyah. Naam, laisa kullu bid'atin lughawiyyah, tidak semua bid'ah lughawiyah itu bid'ah masuk ke dalam syar'i, tapi semua bid'ah syar'i masuk juga ke dalam bid'ah secara bahasa. Jelas? Tidak semua bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara syar'i, secara hukum. Tapi semua bid'ah yang masuk ke dalam kategori syariat atau bid'ah secara hukum sudah pasti juga masuk ke dalam bid'ah secara bahasa, karena tidak juga dilakukan di zaman Nabi SAW. Imma dia bid'ah idhafiyah atau bid'ah haqiqiyah. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya masalah bid'ah idhafiyah dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan sedikit lagi, فلا يندرج في الحديث أو إن اندرج لكنه مستثنى منه هذا العموم لدليل كذا أو كذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر. فإن قصد التعميم المحيط ظاهر في النص الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. Intinya kata beliau, maka kalimat Nabi SAW ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh kebid'ahan adalah kesesatan, maksudnya adalah bid'ah yang mencakup hukum syar'i, bukan secara bahasa. Nah, tidak terkecuali yang berkaitan dengan syariat, maka itu seluruhnya kebid'ahan. Oke lah. Sekira min babi tanazzulan, ini enggak disebutkan. Oke lah, kalau misalnya ada bid'ah hasanah, kemudian apa yang menjadi patokan sehingga bid'ah itu menjadi hasanah, kan gitu kan? Kalian mengatakan bahwa tidak semua bid'ah sesat. Taib, apa yang menjadi patokan kita sehingga kita katakan bid'ah itu ada yang hasanah, kan gitu kan? Apa menjadi patokannya? Coba jelaskan. Apabila menyelisihi syariat, kan kata yang biasanya kayak gitu kan, apabila menyelisihi syariat, bid'ah itu sendiri sudah menyelisihi syariat. Makanya kembali ke syurutul ittiba, syarat mengikuti sunnah Nabi SAW berputar pada 7 perkara itu. Kan itu apa yang kemarin kita sebutkan, ada sebab, kan itu ada kaifiyat, ada kadar, ada zaman, ada tempat, itu ditentukan seluruhnya oleh syariat. Nah, itu seluruhnya ditentukan oleh syariat. Makanya contohnya ketika kita bilang, oke lah, kalian mengatakan ada bid'ah hasanah, toib, besok kita sholat zuhur 6 rakaat, kan itu kan bid'ah hasanah. Apa kata mereka? Ini kan sudah ditentukan. Nah, begitu juga
penentuan itu, pengkhususan waktu dan tempat itu datang dari syariat. Jangan kalian khususkan hanya waktu lahirnya Nabi, kalau itu bid'ah maulid. Nah, kenapa cuma hari ini kalian khususkan? Maka pengkhususan inilah yang menjadi kebid'ahan. Kalau mereka bilang kami enggak mengkhususkan, kalian enggak mengatakan dengan mulut kalian, tapi kalian mengatakan dengan lisan hal. Atau minimal dekat kan gitu. Walaupun misalnya enggak pada tepat 12 Rabiul Awal, itu biasanya satu pekan setelahnya. Tapi intinya kan merayakan waktu yang sudah lewat. Nah, baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini sudah dalam masalah membuat TV dan harokannya ini kan sudah ditentukan cara membacanya. Jadi ada juga kebenaran yang membaca ini Pak. Misalnya waduhe, bagaimana termasuk bid'ah itu Pak? Nah, itu diantara qiraatul warsh. Itu ada cara membaca walaupun dia nggak ada titiknya kan gitu. Itu biasanya pada alif lam syamsiyah kan itu yang ada garisnya ke bawah, makanya dengan wadduha wadduhi, dan itu qiraah yang sahihah mutawatirah. Memang ada qiraahnya demikian, memang ada qiraahnya demikian, dan itu bukan kebid'ahan, itu diajarkan Nabi alaihissalam. Itu diantara qiraah yang pernah dibaca Nabi alaihissalam. Nah, bukan kebid'ahan. Makanya satu qiraat saja sebenarnya kita pelajari udah bagus kan gitu. Makanya subhanallah, kenapa itu masalah khilaf innal Qur'an unzilat ala hurufis sab'ah. Itu panjang masalah itu, sampai khilaf apa ini maksud 7 huruf itu. Apakah 7 qiraat? Sebagian ulama mengatakan 7 qiraat, tapi yang benar bukan 7 qiraat, tapi 7 bahasa Arab yang menyesuaikan lisan mereka. Nah, ini disebutkan oleh Asy-Syatibi di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, Asy-Syatibi fi kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran masalah qiraatus sab'ah atau hurufus sab'ah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada 7 huruf. Apa yang maksud dengan 7 huruf? Ada berapa aqwal, ada 20 lebih tentang masalah itu. Akan tetapi qiraah yang mutawatirah itu 10, ada 5 qiraat yang syadzah, qiraat syadzah. Nah, makanya qiraat asyarah, 10 qiraat, dan sebagian huruf itu memang berbeda gitu. Nah, seperti ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sebagian qiraat fatathabbatu. Nah, begitu juga qauluhu ta'ala bal ajibtu wa yaskharun, wa fil qira'ah bal ajibta. Nah, itu hurufnya berbeda gitu, dan itu melahirkan hukum. Nah, ada lagi? Fadhal. Seandainya mereka mengatakan ya udah kita adakan aja ulang tahun, kita nggak usah anggap ibadah. Ahsant. Masalah ulang tahun, ketika mereka mengatakan ini kan bukan ibadah, nah maka itu masuk ke dalam Id, masuk ke dalam Id. Memang bukan ibadah, tapi ini diantara perayaan yang diharamkan, perayaan yang diharamkan. Makanya maulid itu masuk ke dalam tasyabbuh bil kuffar. Makanya kata para ulama kan mirip kayak perayaan Isa bagi orang Nasrani atau perayaan Al-Masih.
Begitu juga mereka menganggap itu ibadah dan menjadi bid'ah. Jadi double dia. Jadi double muskilahnya. Sementara perayaan ulang tahun ini diantara perayaan yang diharamkan. Kenapa? Mengkhususkan waktu. Maka ini diantara bentuk Id. Makanya Id itu sesuatu yang diulang. Ma'ada imma fi makanin au zamanin. Sesuatu yang diulang, baik itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, makanya Nabi juga melarang apa? Berkumpul-kumpul pada kuburan, kan gitu. Tiap lebaran yakni ziarah. Ini juga di antara perkara yang dilarang. Kenapa cuma lebaran? Hari Jumat, mau Ramadan. Biasanya orang ada keyakinan mengantar jemput roh orang yang ada di kuburan. Ada sebagian keyakinan demikian. Maka ini yang dari sisi ini yang diharamkan. Kenapa kalian khususkan? Begitu juga acara-acara yang lain. Misalnya perayaan pernikahan, itu termasuk di antara Id yang diharamkan. Ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang mengkhususkan waktu dan mengulangnya. Mengkhususkan waktu dan mengulangnya. Itu patokannya. Nah, kalau misalnya kajian juga apabila dimaksudkan, kan gitu. Nah, misalnya kajian ini hari ini, kajiannya ini ditentukan dan dianggap itu ibadah, kan gitu, pengulangan itu, maka ini diantara bentuk kebid'ahan. Tapi kan orang nggak ada ngaji dengan niat tujuan pada waktu dan tempatnya, kan gitu. Pokoknya ngaji pada maghrib misalnya. Nah, kita tidak memiliki keyakinan pengkhususan itu. Makanya harinya bisa berpindah-pindah, berubah-ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Begitu juga kata para ulama, ini disebutkan Syatibi rahimahullah di kitab Al-I'tisam. Misalnya orang mengkhususkan misalnya hari Ahad baca Quran, kan gitu full. Karena apa? Karena waktu dia lapang di situ. Karena dia libur misalnya. Maka boleh. Nah, bukan karena apa? Tujuan karena hari Ahadnya itu. Tapi karena aku lapang di sini, nggak ada kerjaan, maka aku fokus membaca Al-Quran di sini, maka nggak masalah setiap hari Jumat. Nah, begitu juga masalah membacakan Yasin di hari Jumat, kan gitu. Kenapa cuma hari Jumat? Kenapa nggak hari Kamis? Kenapa cuma Jumat? Apalah fadilahnya, kan gitu. Bahkan ada larangan apa? Mengkhususkan ibadah tertentu pada hari Jumat yang tidak ada pengkhususan dari syariat. Kenapa cuma surat Yasin juga? Kenapa enggak Al-Baqarah, Ali Imran? Nah, begitu juga ada sebagian komunitas, kan gitu. Kenapa ngaji cuma hari Jumat pagi? Kenapa? Ini masuk ke dalam, dikhawatirkan itu masuk ke dalam bid'ah. Makanya pentingnya mengkaitkan antara sesuatu dengan sesuatu berkaitan waktu dan tempat. Apabila tidak dikhususkan oleh syariat, kemudian kita mengkhususkannya dan tidak ada dalilnya, masuk ke dalam bid'ah. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.